Baik, perkenalkan nama saya Indah Safita Indrianti Simramata dengan NIM C1D1230499. Di sini saya akan mempresentasikan 10 kasus undang-undang ITE di Indonesia dan di luar negeri pada mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo, SE, MM, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Sebelum masuk ke 10 studi kasus yang akan dibahas, sebelumnya kita bisa mengetahui apa itu Undang-Undang ITE dan apa tujuan dari undang-undang ini. Nah, UU ITE ini di Indonesia disahkan pada tahun 2008, direvisi terakhir pada tahun 2016 dan tahun 2024. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk mengatur transaksi dan interaksi elektronik. Tapi kerap, undang-undang ini sering dikritik karena menjadi multitafsir bagi masyarakat. Nah, banyak kasus yang memicu kontroversi dan diskusi publik soal kebebasan berekspresi dan keadilan digital. Nah, masuk ke kasus pertama yang di Indonesia, yaitu kasus Prita Mulyasari pada tahun 2008. Nah, Prita ini adalah seorang ibu rumah tangga yang menulis keluhan tentang pelayanan Rumah Sakit Omni melalui email pribadinya. Namun disayangkan email itu menyebar luas dan pihak rumah sakit menganggap ini pencemaran nama baik rumah sakit. Lalu Ibu Prita dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE atas pencemaran nama baik. Nah, kasus ini viral dan kasus ini mendapat banyak dukungan besar dari masyarakat Indonesia sendiri. Dan pada akhirnya, Bu Prita dibebaskan dan kasus ini menjadi simbol kebebasan berekspresi di Indonesia. Kasus kedua yaitu kasusnya Ahmad Dhani pada tahun 2017. Musisi Ahmad Dhani ini menulis cuitan politik yang dianggap mengandung ujaran kebencian, dan ia dilaporkan dan dijerat pasal 28 ayat 2 karena dianggap menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, dan ras. Lalu Ahmad Dhani juga divonis 1 tahun penjara, dan kasus ini menunjukkan bahwa ekspresi di media sosial bisa berujung pidana jika masyarakat tidak bijak menggunakannya. Lalu kasus yang ketiga ada Baik Nuril Maknun pada tahun 2018. Nah, Baik Nuril ini adalah seorang guru dan dia merekam percakapan telepon dari atasannya karena atasannya bernada cabul sebagai bukti pelecehan. Namun ironisnya malah itu berujung balik kepada dirinya karena ia malah justru dijerat dengan pasal 27 ayat 1 mengenai distribusi konten asusila. Dan setelah tekanan publik dan media, Baik Nuril akhirnya mendapatkan amnesti dari Presiden Jokowi. Lalu yang keempat itu adalah kasus Jerings SID pada tahun 2020. Nah, musisi Jerings ini mengkritik IDI melalui media sosial karena dianggap terlalu mendorong penggunaan rapid test COVID-19. Lalu ia menyebut IDI sebagai kacung dari WHO. Akibatnya, Jerings ini dikenai pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 UU ITE karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Lalu beliau dipenjara 1 tahun 2 bulan. Lalu kasus selanjutnya, kasus kelima adalah kasus Adam Denny pada tahun 2022. Nah, aktivis media sosial Adam Denny ini mengunggah dokumen dugaan korupsi salah satu anggota DPR ke media sosial. Nah, dia dijerat dengan pasal 32 ayat 48 Undang-Undang ITE karena mengenai akses data tanpa izin. Lalu Adam divonis 4 tahun penjara. Ini menunjukkan bahwa transparansi juga memiliki batas hukum jika dilakukan tanpa prosedur. Lalu 5 kasus selanjutnya adalah kasus dari luar Indonesia. Yang kasus keenamnya adalah Aaron Swartz dari Amerika Serikat pada tahun 2011. Nah, Aaron ini adalah programmer muda yang mengunduh jutaan jurnal akademik JSTOR dari MIT untuk dibagikan secara gratis. Nah, dari
kesalahan ia dijerat dengan Computer Fraud and Abuse Act atau CFAA. Ini setara dengan Undang-Undang ITE. Dia menghadapi tuntutan berat dan tekanan hukum. Dan pada akhirnya Aaron bunuh diri karena tekanan-tekanan tersebut, dan kasus ini memicu protes global terhadap sistem hukum digital di Amerika Serikat. Lalu kasus selanjutnya ada Chelsea Manning di Amerika Serikat pada tahun 2010. Mantan tentara Amerika Serikat ini membocorkan ribuan dokumen rahasia perang Irak dan Afghanistan ke WikiLeaks. Lalu ia dijerat dengan Espionage Act dan CFAA dan dihukum 35 tahun penjara, tapi dibebaskan lebih awal oleh Presiden Obama. Nah, dengan kasus ini menjadi kontroversi antara keamanan negara dan hak publik atas informasi. Lalu kasus selanjutnya adalah Suicha Thakor, ini dari Thailand pada tahun 2009. Suicha dihukum karena postingan blog yang dianggap menghina keluarga kerajaan Thailand. Nah, ia dijerat Computer Crime Act dan pasal Lese Majesty, dan ia dijatuhi 10 tahun penjara. Nah, ini disoroti keras karena kerasnya hukum cyber di Thailand itu menjadi simbol negara. Lalu kasus selanjutnya, kasus ke-9, yaitu Amosi di Singapura pada tahun 2015. Nah, remaja 16 tahun ini membuat video YouTube menghina tokoh nasional Luan Kuan Yew dan agama Kristen. Lalu ia dijerat dengan Sedition Act, dan Amos sempat dipenjara di Singapura, lalu kabur dan mendapatkan suaka politik di Amerika Serikat. Lalu kasus ke-10 adalah Zhang Zhan dari China tahun 2020. Nah, Zhang ini adalah mantan jurnalis dan pengacara yang melaporkan kondisi sebenarnya pandemi COVID-19 di Wuhan melalui media sosial. Ia ditangkap dan dihukum selama 4 tahun penjara karena dianggap menyebarkan informasi palsu. Kasus ini menyoroti ketatnya kontrol informasi di China. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Undang-Undang ITE dan hukum cyber ini penting untuk menjaga etika di dunia digital. Namun ini sering menjadi kontroversi karena multitafsir dan potensi penyalahgunaan. Nah, kasus-kasus yang terjadi menunjukkan perlunya literasi digital, kejelasan hukum, dan sikap bijak dari masyarakat dalam bermedia sosial agar kebebasan berekspresi tetap dilindungi tanpa melanggar hak orang lain. Baik, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai 10 kasus Undang-Undang ITE di Indonesia dan di luar negeri. Terima kasih.